Ya Rasulullah. Jahlil jahilina, terhadap kebodohan mereka itu. Untuk menghadapi orang-orang dungu nggak usah disahuti, nggak usah dijawab, dan tutup mulut aja lah. Yang santun saja menghadapi orang-orang yang bodoh itu. Wa sawaran tibaihim sawaran. Sawaran itu dari salo yasuru. Saura itu revolusi, jadi berontak. Ya, apa saja yang sifatnya itu gerak, ya, bergerak, berputar, itu selalu masdarnya itu wazannya fa'alan. Ghala yaghli ghalayan, saro yasuru saroyan, zaba yadubu zawaban, gitu bahasa Arabnya gitu. Wa sawarani tibaihim, dan juga gejolak tabiat mereka. Wa nufusihim, dan jiwa mereka. Wa ahwiyatihim, dan hawa nafsu mereka. Nggak usah diladeni, nggak usah menuruti keinginan mereka, nggak usah meladeni tuntutan mereka. Udah, tutup mulutmu yang santun, bersabar. Udah. Ini tuntunan dari sejak dulu juga gitu. Kenapa kamu jadi rajin bertengkar? Ngapain? Udah, nyahok gitu, udah. Kumaha terang, kumaha tengartos. Begitu aja. Ya, ini dijadikan standar hidup, begitu caranya. Apapun yang mereka lakukan, silahkan begitu aja. Nah, tetapi amma idzar takabu maksiatal haqqi azza wa jalla, tetapi kalau mereka melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, fala samta, di situ kita tidak boleh diem dong. Itu mah tindakan-tindakan kriminal. Ada orang mau mencoba membunuh temannya, ya kita nggak boleh diem dong, ya kan gitu. Kalau bisa kita upayakan. Ada orang mau bikin tempat pelacuran di sebelah rumah, ya jangan diem dong. Yang jadi masalah kan bukan apa-apa, bukan mengganggu kenyamanan orang. Kita juga punya hak untuk mendidik anak-anak kita dengan baik dong. Betul nggak? Nah, kalau anak-anak kita setiap hari melihat pertunjukan seperti itu, bagaimana kita bisa punya anak yang soleh? Tiap hari menonton di sebelah rumah itu, paham nggak? Bakal gawe ning toang mah pijarang kono. Nanti urusannya orang sana itu mah. Li'annahu yuhramu, karena itu sifatnya diharamkan. Wa yasirul kalamu ibadatan, nanti ngomongnya juga menjadi ibadah. Kalau ada orang melakukan kejahatan, ya kita tegur, nanti ngomongnya juga ibadah. Tapi tetap ngomongnya jangan dengan santun, jangan sambil marah-marah, apalagi bawa pentungan. Iya dong, ngomong-ngomong aja ngomong. Yes. Allahu Akbar itu kau ucapkan ketika menghadap Allah, bukan mau mentungin orang.
Ya udah kalau begitu nanti para copet saya ajarin kalau mau nyopet baca bismillah. Boleh nggak? Gitu. Ya udahlah. Dah. Wa tarkuhu maksiatan. Ngomongnya ibadah, kalau kita diem ya maksiat namanya. Minimal dalam kriminologi itu namanya kealpaan. Membiarkan kita orang cilaka padahal kita punya kesempatan untuk menolong, namanya kealpaan dong. Idza quddirta 'alal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ketika kamu diberi kemampuan oleh Allah, diberi kebolehan, kemampuan, kebisaan oleh Allah untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, fala tuqassir. Jangan kamu sia-siakan, silakan dipakai. Kalau kamu diberi kemampuan untuk amal ma'ruf dan mungkar. Umpamanya kamu dirampok, jadi kalau seandainya kamu bisa pencak, silakan dilawan, ya kan gitu. Kalau enggak ya lari, gitu aja kok. Ya. Itu pun kalau berkemampuan, itu syaratnya. Wala tuqassir anhu fa innahu babu khairin qad futiha fi wajhika. Karena ketika kamu diberi kesempatan untuk amal ma'ruf nahi mungkar, itu adalah pintu kebaikan yang dibuka di hadapanmu. Artinya diberi kesempatan kamu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Fabadir biddukhul fihi, maka bersegeralah masuk situ. Mumpung dibuka kesempatan untuk berbuat baik, segeralah berbuat baik. Ketika engkau melihat ada orang lagi sengsara, mengerang kesakitan karena nggak makan, itu kesempatan, segera kasih dia makan. Itu kamu diberi kesempatan untuk berbuat baik. Kalau sudah lama engkau tidak melihat orang sengsara, carilah orang sengsara di sekitarmu itu. Iya dong. Siapa hari ini yang belum makan, kan gitu. Jadi kita menanti, mengintai kapan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Jangan menghindar. Iya, pura-pura tidak tahu. Nggak bisa gitu. Kana Isa alaihissalam yakulu min hasya'is sahra. Isa alaihissalam itu makan rerumputan yang ada di padang pasir. Wa yashrabu min ma'il qudran, dan minum dari air solokan. Seperti kita zaman kecil dulu kalau minum itu kan di dampiang, di solokan tuh. Atau kadang-kadang di leng yuyu. Leng yuyu pakai jerami padi. Potong kan kayak sedotan tuh. Minum itu paling enak tuh, sedap di leng yuyu tuh dulu itu. Ya dulu belum ada aqua, belum ada. Jadi nggak usah jauh-jauh. Sayyidina Isa zaman dulu, kita di sini juga kalau haus di tengah jalan juga ngambil daun pisang dibikin apa, dipincuk gitu, dicebukin minum kok begitu tuh. Iya. Atau kalau di sumur ya langsung dari embernya diminum gitu, biasa. Wa ya'wi ilal kuhuf, dan bermalam di gua-gua. Kita juga sama, kalau dulu bermalam ya cari musola aja yang kosong, mana tidur di gempernya itu. Bangun-bangun pagi. 2 pohon kan begitu. Zaman dulu kan begitu. Nah, zaman dulu belum ada penginapan, ada hotel. Itu dulu masih zaman dulu saya kecil. Ya hotel Islam tuh ya masjid sama musola. Nanti pagi-pagi disepakin sama imamnya, bangun.
Ya, zaman dulu begitu. Wal khurabi, dan juga di tempat-tempat reruntuhan ya, di rumah-rumah tertinggal. Rumah-rumah yang ditinggal penduduknya itu. Di gua-gua, di rumah-rumah tua gitu ya, di gua-gua dan rumah-rumah tua. Idza nama, ketika dia tidur, tawassada bisakhratin, berbantal dengan batu. Ditaruh batu di kepala Anda. Au bidhira'ihi, atau menggunakan lengannya. Tidurnya begitu. Kita juga dulu di pesantren juga nggak pernah pakai bantal kok. Kalau bawa bantal juga paling sehari, besoknya hilang. Iya, ya aku pernah pakai bantal. Iya. Ya artinya cerita ini kan bukan zaman dulu yang kita mengalaminya sendiri aja gitu. Pakai lengan aja tidurnya. Gitu. Lalu al-mu'minu yaf'alu hakadha, seorang beriman itu ya siap sengsara seperti itulah. Kita nggak usah takut menghadapi kesulitan hidup. Kalau memang wayahna ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau memang kita nggak punya rumah, tidur aja di emper masjid. Iya, nggak ada makannya ya apa yang bisa makan. Dulu juga kita makan gaplek kok, makan bulgur, makan blegedor gedang, blegedor batang pisang tuh bawahnya itu baru sempuk kayak ini, kayak ubi gitu. Akhirnya pada busung ya. Siap kita menghadapi kesulitan hidup seperti itu. Jangan ada penderitaan, nggak usah nangis lah, ya sudah hadapi aja. Kalau terpaksa makan rumput ya makanlah. Ya mati tinggal dikubur, susah banget sih. Lah iya, harus berani hidup. Ya, wa yazimu an yalqa rabbahu azza wa jalla ala hadzal qadam. Siap untuk menghadap Tuhannya dalam kondisi seperti ini. Dalam perjalanan nasib seperti itu. Wa in kana lahu aqsam, kalau dia punya bagian, punya harta, punya kekayaan, punya rumah, punya mobil, apa saja, fidunya di dunia, fahiya taji'uhu, maka itu sebabnya datang sendiri, rezeki datang ya, dapat rezeki mangga, fayatalabbasu biha, ya dimanfaatkan, dipakai, mobil ya dipakai, kalau ada silakan. Ya, fahiya taji'uhu faitalabbasu biha zahiruha, zahirnya ya silakan dipakai, rumah ditimbangi, mobil dipakai, sepatu dipakai, silakan. Zahirnya iya begitu. Wa yastaufiha bi nafsihi wa qalbihi ma Allah, tapi hatinya, pikirannya, jiwanya tetap selalu bersama Allah, selalu setia kepada Allah saja. Azza wa jalla alal qadamil awali, seperti kondisi yang awal tadi. Iya, dulu makan rumput, dulu tidur di gua-gua, setelah kaya ya silakan dipakai, tapi jiwanya sama seperti dulu kita tinggal di gua itu. Jadi kaya tapi jiwanya tidak berubah. Berbeda dengan kamu, waktu melarat mah sopan-sopan sekali, begitu kaya kirik gitu. Ngomongnya kan keluar satuannya. Iya kan, engkege robah. Iya, cara jalan juga lain kok gayanya. Ya, dulu waktu ngerokok deluk, setelah kaya
Itu kan orang sombong kan kelihatan perilakunya tuh. Iya. 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 Dipanggil saja dulu, Hasan, Nun, ini kok begitu kayak Kang Haji Hasan, mukanya aja. Betul nggak? Sungguh berbeda. Orang sombong itu ketangguhan Mas Hani. Sekalipun kamu berpura-pura sopan, bisa saya tangkap kesombonganmu itu. Iya. Selain mambu sombong kok. Anak selenggut-selengutnya kah? Iya, ketangguhan lah. Gitu. Iya. Ya kalau orang perempuan juga ada sombong juga karena cantiknya. Melakukannya jengal-jengil. John? Ya, nggak tahu lah. Gitu. Iya. Cara berhiasnya juga lain gitu. Selalu yang dipakai warna-warna yang genjreng biasanya itu. Kalau merah yang nyala gitu, pengen itu, iya. Tampilan gitu. Tapi kalau orang hatinya lembut, cari warna juga yang lembut kok. Sampai warna juga berpengaruh. Pengennya yang nyala gitu. Ya, cara makan juga sama. Cara berjalan, cara makan, cara duduk juga sama gitu. Nggak bisa dibohongi itu mah. Jadi jiwa kita tetap bersama Allah. Kekayaannya silakan dimanfaatkan, tapi hatimu jangan berubah. Lam yataghayyar, tidak akan pernah berubah. Li'anna zuhda idza tamakkana fil qalbi, karena kezuhudan kalau sudah mapan di dalam hati, la yughayyiruhu maji'ud dunya, tidak akan merubah kedatangan dunia. Biar kaya ya tetap pola hidupnya sama seperti dulu, tidak pernah berubah, yaitu pola hidup sederhana. Saya juga dulu waktu tahun 71 meninggalkan Indonesia pergi ke Irak, ada doa yang saya sampaikan, ya Allah, andaikan aku pulang berhasil, jangan kau rubah hatiku, aku ingin tetap seperti ini. Alhamdulillah saya tidak berubah. Nggak tahu kalau kamu melihat aku berubah, nggak tahu ya, tapi kalau saya ya, saya tidak pernah berubah seperti dulu, seperti saya dibabakan dulu sama kok. Ya. Nah ini kadang-kadang kamu yang setelah dapat rezeki banyak, bisa bikin rumah bagus, beli mobil, itu di dalam dirimu ada perubahan yang sangat drastis sekali, tapi kamu tidak sadar. Kalau ditegur tersinggung, sebenarnya masih kurang sopan baik kita bilang kita masih kurang baik juga segini nih, menyangkal itu. Tetapi juga kadang-kadang ya saya sendiri juga sering kena batu. Masih ada yang mengucapkan, dan saya dengar ngomong sendiri kepada saya, sombong kamu, baru tenar segitu aja. Ada gitu. Ya saya terima. Barangkali dia melihat sudut pandang tertentu, ada sesuatu menurut dia saya sombong. Ya tinggal bagaimana kita memperbaikinya, kan gitu. Nun? Ya umpamanya karena saya menemuinya terlalu lama, dia nunggu berjam-jam gitu kan, sobut temen si wong ya sampai bisa sembar-sembur kayak udah dumung wis angen. Kan bisa saja gitu. Ya kita maklumi, itu namanya hidup. Saya akan membuka realita gitu kan, seperti itu. Nggak usah marah lah, barangkali ya benar gitu. Padahal mah sejujurnya saya itu memang tertidur karena sudah lama berhari-hari belum tidur. Pas saya tidur sampai seharian, ya jam 6 tidur sampai bangun-bangun jam 2 kan gitu. Dia datangnya jam 7 ya nggak keluar-keluar. Nah itu ya udah malam aja.
Ya tiap hari juga saya merasakan ada yang ngelendeng ya. Dia baru datang jam 2. Saya tinggal masuk karena saya belum mandi, belum sholat duhur, belum makan lagi, belum sarapan. Ya kan? Permisi, saya kecrek. Ya, tinggal masuk. Engko maghrib metu nek. Ya kan begitu. Dan tamu tidak tahu saya lelah dari pagi sampai sore, kan begitu. Udah. Jadi apa? Sing gede pangapurane bae. Dalam bermasyarakat itu harus berjiwa besar. Kalau enggak kamu sengsara sendiri. Kok? Ya boleh. Ya iya sudah makluman aja lah. Nu agung hampurana bae gitu. Wes, sing gede pangapurane bae gitu ya besar. Ya udah kita melumi aja. Gitu. Jadi jangan sekali-kali berubah. Jadi la yughayyiruhu maji'ud dunya, tidak akan merubah dia sekalipun dia kedatangan dunia. Iya. Wa tanawulul aqsami, dan memanfaatkan rezekinya itu. Jadi pakai silakan, enggak ada masalah. Ya, ada duit nyelengin bisa haji, ada saya umrah ya umrah, dipakai dia masukin semuanya. Bukan berarti dibuang orang sudah, enggak, dipakai gitu. Tapi zahirnya saja gitu, batinnya tetap, hatinya selalu bersama Allah kok. Al mu'minu law kana yuhibbud dunya wa ahlaha wa syahawatiha wa ladzatiha. Orang yang beriman itu, andaikan dia mencintai dunia, andaikan dia mencintai dunia, wa ahlaha, dan juga mencintai orang-orang kaya, ya orang-orang yang punya dunia, wa syahawatiha, dan syahwatnya, wa ladzatiha, dan kelezatan-kelezatannya, maka yasbiru anha lahdatan masyghulan biha fi lailihi wa naharihi. Tentu dia tidak akan bisa bersabar sekejap pun dari kesibukan-kesibukan itu, baik di malam hari maupun di siang hari akan sibuk. Orang yang cinta dunia itu sehari-hari dalam keadaan sibuk sampai nantinya tidak sempat untuk menikmatinya. Banyak orang kaya raya tetapi ternyata dia tidak punya waktu untuk menikmatinya. Makan saja nggak pernah dikunyah, ditelan dorong air aja karena pesawatnya take off setengah jam lagi. Istrinya pun terkapar, tidak pernah dipeluk kok. Anak-anaknya juga meminta, papa berpelukan dulu, papa aku rindu. Ya kan? Itu masih untung tidak ada waktu menikmatinya. Ada lagi yang tidak boleh menikmatinya karena makanan yang terhampar di depannya semuanya racun. Makan sate nggak boleh karena darah tinggi, makan sambal nggak boleh karena mah kronis, minum teh tubruk nggak boleh karena kencing manis. Bagian angger besing jemblem mebujange. Ya, itu kan tipu muslihat. Ya. Dan nanti setelah kamu mati pun hartamu belum tentu dipakai buat kebaikan-kebaikan. Anak-anakmu akan menggunakannya untuk berfoya-foya dan menghinakan kemanusiaan kok. Ya, jangan ngenes nih. Ya, begitu. Dan itu kita melihat di depan mata kita sendiri. Orang tuanya meninggal, anaknya dapat warisan, kan dek nemu. Dan menang nimu warisan teh.
ya kan, berfoya-foya itu untuk kemaksiatan. Dan nanti hartamu itu harus kau pertanggungjawabkan. Yang berfoya-foya anak cucumu, kamu yang menanggung pentungan dari Allah itu. Ya. Oke, itulah makanya wa makana yata'abbadu wa yatanassaku wa la yadhkurullaha azza wa jalla. Dan nanti tidak akan sempat lagi dia beribadah, tidak bisa lagi melakukan manasik, seremoni, wala yadhkurullah azza wa jalla, sudah tidak sempat lagi berzikir kepada Allah, wala yuti'uhu, dan juga sudah tidak bisa lagi mentaati Allah. Fa basarahullah bi'uyubi nafsihi. Nah, nanti mungkin karena dalam dirinya ada keimanan secuil itu, Allah akan mengungkapkan, akan dibeberkan oleh Allah, basirahnya itu akan diperlihatkan oleh Allah. Bi'uyubid dunya, bi'uyubi nafsihi, tentang keburukan dirinya dibukakan oleh Allah. Fabasarahu bi'uyubi nafsi fataba minha, lalu dia bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya itu. Wa nadima 'alaiha, dan muncullah penyesalan di dalam dirinya karena telah banyak melakukan dosa-dosa tadi. Ada ma farrata minhu fi ayyamihil khaliyah, dia menyesali apapun yang dia hambur-hamburkan, ya, hari-hari yang telah lalu, telah banyak buang-buang waktu semuanya itu hanya untuk berfoya-foya, keluar masuk diskotek, night club, kafe, dan seterusnya. Malam Minggu di Doli, malam Senin di Keronggong, malam Selasa di Tanjakan Bongas. Iya, malam Selasanya di Alexis. Duit banyak, berlimpah ruah. Jadi sehari-hari hanya memanjakan dirinya, mencari kelezatan di dunia ini. Iya. Wa basarahu bi'uyubid dunya, dan Allah juga akan membukakan mata hatinya, bisa melihat keburukan dunia ini. Bitariqil kitab was sunnah, melalui tuntunan kitab dan sunnah. Wasyuyukhi, dan juga melalui para masyayikh, para mursyid, para guru-guru, para kiai-kiai. Faja'ahu zuhdu fiha, kemudian datanglah kezuhudan kepadanya itu. Akhirnya dia kembali kepada pola hidup yang sederhana lagi, kezuhudan lagi. Zuhud itu bukan miskin, harta banyak, tapi sekalipun banyak tetap dia akan hidupnya bersahaja, nggak neko-neko. Paham nggak? Tidak memanjakan lidah, tidak memanjakan selera, ya sudah, sekalipun kaya, hari itu ada oncom ya makan oncom, tidak masalah. Nggak bergaya, harus nggak usah, ngapain sih? Sebetulnya kan itu kan hanya gaya hidup sebetulnya.
sengaja cari yang mahal supaya bergengsi. Makan lapar iya, masuknya di hotel Mandarin, bergengsi kan? Iya, mobil pintunya dibukakan, nanti kok di restoran kursinya disorongkan kan gitu, mejanya pakai taplaknya putih, nanti kuahnya sopnya itu sotonya itu di bawahnya ada lilinya nyala anget, yang nganterin cewek yang cantik-cantik, ruangannya remang-remang, lagunya slow kan begitu. Semangkok harganya 300.000, padahal turun nyebrang bundaran HI di jalan Kebon Kacang tuh dijongkokan hanya 15.000 kok. Airnya sama, ketumbarnya sama, garamnya sama, rasanya juga sama kok. Iya kan? Ya kalau hidup kita mengikuti itu ya terlalu mahal, hanya melelahkan. Kader kawis mancing weteng mah pada dari tai kabeh. Kalau sudah masuk perut sama enggak? Sama kok. Beda kan di tenggorokan ke atas ini. Iya. Kalau sudah masuk mah jadi kotoran semua kok sama aja. Belajar pola hidup sederhana, nggak usah neko-neko, apa adanya, terima apa adanya saja. Itu. Lalu fakullama nadhara ila aibin absara uyuban akhar. Ketika dia melihat ada keburukan sesuatu, dia akan melihat keburukan yang lainnya. Artinya semakin cerdas, ternyata bukan hanya itu keburukan, yang lain banyak sekali, berantai. Akhirnya menyadari keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Fa'alima annaha faniyah. Pertama, dia akan menyadari semuanya akan sirna. Begitu sadar bahwa kita dihadirkan ke dunia ini tidak untuk selamanya, hanya untuk sementara, dan semuanya akan musnah. Semua makhluk Allah yang ada di bumi semuanya akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya, semuanya akan selesai. Sekalipun bintang-bintang yang besar-besar di langit, yang 1000 kali lipat besarnya dengan matahari, begitu perkasanya juga sama, ada kematiannya. Kalau bintang mati itu meledak, begitu meledak itu berarti kematian suatu bintang. Ledakannya itu namanya supernova namanya. Terakhir itu ada bintang meledak di galaksi kita itu gelombangnya nyampe ke bumi itu setelah 25 tahun baru gelombangnya nyampe. Terjadinya 25 tahun yang lalu. Itu. Itulah sebabnya umruha amarah atau umruha ila amadin qarib, dan juga umurnya hanya sebentar sekali. Waktu yang akan dilalui juga sangat cepat sekali, akhirnya selesai, mati, pulang lagi. Naimuha zailun, kenikmatannya juga akan sirna. Wa husnuha mutaghayyirun, keindahannya pun akan berubah. Tidak selalu istrimu yang cantik selamanya cantik, tunggu saatnya peot. Semono gemblengnya ke Masya Allah, ketemu maning wis doyok. Untune kari siji. Ya, wis ngluntung kabeh kulite.
Tapi biasanya sekalipun sudah nenek-nenek, kalau dulunya waktu kecilnya cantik, masih ada sisa-sisa kecantikannya. Iya, boleh paham ya. Begini ayu pasti. Iya, iya. Ya ada sisa kecantikannya tuh. Iya, laki-laki juga sama, udah tua juga kelihatan dia, lagi nomek yang gantengnya kan dia, ya gitu. Saya juga sama, Buya waktu muda cakep banget lah sih. Katanya gitu. Saya juga sering berkelakar sama istri. Saya juga waktu kecil banyak yang ngejar-ngejar. Iya, berengkau bulan bata. Gitu. Karena saking badegnya jadi banyak yang ngejar-ngejar bawa tugulan bata sambil bawa batu. Ya, itulah akhlaquha syarisatun. Sopan santunnya, akhlaknya jadi ganas akhirnya mah. Ya. Ganas, baru sadar di dunia ini ganas kok, kejam semuanya. Setiap hari kita melihat kekejaman di sekitar kita kok. Tega-tega. Ya duhada bihatun, tangannya tukang penyembelih ternyata algojo semua, ternyata teman-teman tuh raja tega semua. Betul nggak? Sekarang mah iya kamu lagi kaya, banyak temennya, begitu itu miskin, engkau ditinggalkan mereka satu persatu. Makanya nanti ketika kamu lagi susah, ketika masih ada teman tersisa yang selalu bersamamu, itulah teman setia. Tolong dirawat dengan baik. Tidak akan terulang teman baik itu. Paham nggak? Itu harga pertemanan. Ya, pengalaman hidup begini nih ya. Dirawat. Sekalipun tempat kita sudah berjauhan, kita hubungnya. Just to say hello, how are you, gitu aja lah. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gitu. Dan itu teman setia itu nggak banyak kok. Ya. Dan termasuk suamimu juga belum tentu dia teman setia kok. Ada nggak suami kunyuk? Ternyata sehari-hari berdusta kepada istrinya sehari-hari. Alasannya banyak kempes, rapat, macet, mogok, lembur. Iya. Ya artinya tapi ada suami yang begitu tega ngebohong istrinya, iya kan? Ya. Lalu kalamuha sumumun ghawaqatun mutlaqatun, ucapan-ucapannya, tegur sapanya, basa-basinya, semuanya racun-racun yang mematikan semuanya, gombal semua itu akhirnya. Baru sadar kan, ternyata semuanya hanya basa-basi semuanya. Kan seperti itu. Nanti dibukakan oleh Allah mata hatinya. Ya. Ternyata tidak ada seorang pun yang menolongmu kok. Itu. Laisa laha marju'un wala aslun wala ahdun. Sudah tidak ada lagi tempat kembali, tidak ada lagi pangkal yang bisa di tempat bernaung, wala ahdun, dan juga tidak ada perjanjian kesetiaan apapun. Udah tidak kenal lagi. Dulu waktu kamu kaya, semua orang ngaku saudara, betul? Buaya melarat embur kenal. Itu akan pengalaman semacam itu dibukakan oleh Allah sampai akhirnya dia mencari kebenaran yang sejati akhirnya. Cari teman-teman yang setia, cari guru-guru yang benar.
Barang siran luru guru pada salah sakti baik. Ya, sing bisa sembar sembur konon kah? Sing bisa menggandakan uang. Iya, luru guru ngejak luru merah delima. Iya, masya Allah. Merah delima sangling babi piring petuk. Apa maning? Samurai. Uang Brazil. Uang apa? Ube. Ya geleman kan disasar-sasarakan kah? Gelem. Ini uang gaib. Al-qiyamu fiha, membangun dunia, menikmati dunia, menjalani dunia. Al-qiyamu fiha kalbinai adal ma, seperti membangun sesuatu di atas air, semuanya tenggelam akhirnya. Seperti menulis di atas air, tidak akan pernah berbekas, semuanya hilang begitu saja. Fala yakhuduha qararan liqalbihi wala daran lahu. Pada akhirnya dia tidak pernah mendapatkan kedamaian di hatinya. Melihat dunia ini tidak pernah merasakan kedamaian. Jadi begini, orang kalau sadar ini dunia ini sementara, kayak orang yang rumah tangga, rumahnya masih ngontrak. Setiap bulan ngitung sekian hari lagi akan habis kontraknya. Orang yang rumahnya ngontrak tuh gelisah terus hidupnya, ngitung bulan, betul nggak? Setahunnya 30 juta, tinggal 2 bulan lagi harus siap lagi, uang belum ada, mau tinggal di mana, sebegitu. Ya, jadi gitulah. Sekarang yuk kita menghayal kita nih lagi di kontrakannya Tuhan sini, bahwa nanti akan ada masa habis kontraknya gitu. Kapan nggak tahu, itu rahasia Allah. Kalau kamu tahu masa habis kontrak, drog apa yang koneking? Ya, lebih nggak usah tahu, biar kamu ada sedikit rasa takutnya gitu. Ya, supaya kamu mengandai-andai, bisa besok, bisa antara malam, kan gitu. Bisa besok pagi, besok siang, bisa minggu lagi barangkali kontrakannya habis. Ya. Waladaran lahu, dan juga dia tidak pernah merasa punya tempat tinggal di dunia ini, nggak pernah punya rumah. Dari itu rumah ya. Tsumma yataraqa darajatan, terus ada peningkatan satu derajat lagi, ada peningkatan kualitas hidupnya. Wa yaqwa tamakkunuhu, akhirnya kebapanannya semakin meningkat terus. Faya'riful haqqa azza wa jalla, sampai di akhirnya baru kenal Allah subhanahu wa ta'ala setelah ditipu berulang-ulang, setelah dikhianati berkali-kali, setelah dibohongi berulang-ulang. Masya Allah, setan kabeh kini nembe nyung setek tunga kena mekonon kabeh. Amin. Lah itulah kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang Allah sayang, Allah menegur kita juga berbentuk berbagai macam musibah-musibah, ujian-ujian. Makanya jangan pernah menolak pembelajaran dari Allah. Ya, semua peristiwa, kalau kamu itu melihat Allah sayang, maka percayalah semua ujian yang kau hadapi itu adalah pembelajaran semuanya itu. Iya. Jangan teman saya. Fayariful haqqa azza wa jalla fala yakhudul akhirata aidan, sampai akhirat pun sudah tidak dipedulikan. Wes, begitu kena Allah
akhirat juga sudah tidak dipertimbangkan, tidak lagi difikirkan. Sorga ora segora wahin ora. Iya. Fala yakhudul akhirata aidan qararan liqalbihi, tidak juga menenangkan hatinya. Janji-janji sorga tidak menenangkan hatinya. Yang kurindukan bukan sorgamu, tapi yang kurindukan engkau yang menciptakan sorga itu. Gitu. Aku mencintaimu bukan mencintai rumah gedongmu, tapi aku mencintaimu. Paham leh? Iya. Bal yattakhidhu qurbahu min maulahi qararan lahu, tetapi keputusan terakhir untuk hatinya supaya dia damai yaitu ketika dia merasa dekat dengan Allah. Ya. Ini saya terjemahkannya langsung dengan uraiannya supaya jangan bingung. Ini soalnya kalimatnya nggak bisa diterjemahkan ini. Ya enak gitu aja ya. Iya. Jadi nggak usah ngulang gitu. Bal yattakhidhu qurbahu min maulahu qararan lahu fid dunya wa ukhrahu, sehingga akhirnya kedekatan dengan Allah itulah yang menyebabkan dia menjadi damai hatinya, baik di dunia maupun di akhirat. Yabni li sirrihi wa qalbihi daran, di hatinya, di dalam palung hatinya dia membangun satu tempat singgasana, hunaka, di sana. Jadi tempat tinggalnya adalah dibangun dalam hatinya, dalam palung hatinya yang dalam, di sana dibangunlah tempat dia tinggal. Fahina idzin la tadurruhu imaratud dunya, akhirnya dia tidak mencelakakan dirinya, tidak merugikan dirinya. Keramaian di dunia ini cuek aja, siap menghadapi apapun kenyataannya. Ya. Tidak pernah membahayakan dirinya, ya, kemewahan dunia ini. Walau bana alfan minad dur, sekalipun dibangun 1000 tingkat umpamanya. Lianu yabni li ghairihi la lahu, karena dia membangun untuk selain Allah, bukan untuk Allah. Artinya bahwa pembangunan di dunia yang selama ini gedung-gedung pencakar langit itu, ini sudah ngajar 1000 tingkat ya, artinya belum ada lah. Di sini paling banyak 200 tingkat ya gedung pencakar langit itu. Orang segora wahin, tidak membahayakan, tidak melihat sedih, ketuan. Begini, orang miskin itu kalau melihat orang hidup mewah nangis lah, ya Allah. Terutama perempuan ya, begitu temannya pakai gelang keroncong sampai sikut nangis lah, ya Allah. Ngenes kan gitu. Dan itu jangan sampai kamu tergoda menampilkan kemewahan. Ketika ada orang nangis melihat kemewahanmu, kenapa kamu merasa bangga bisa membuat orang menangis? Kenapa? Ya kan, kok pada nangis boleh dalam kita kok ya. Iya. Ini sekalipun kamu tidak mengatakan begitu, tapi saya paham ketika engkau memamerkan hartamu sama. Ya syukuran menempati rumah baru. Saya diundang suruh ceramah syukuran. Setelah selesai ceramah saya diajak masuk ke rumahnya, melihat kamar tidurnya, diperkenalkan ini ranjang, ini braso ya, yang dari Kuningan tuh, ini buatan Itali, ini harganya 600 juta.
terus di kamar mandinya pakai banyo yang mandi merendam tuh. Ini dari onyx, dari asli, dari Itali. Ini harganya sekitar 300 juta. Kerannya diberikan lapisan emas. Ini syukuran, tak pamer. Jadi kalimatnya mah tasyakuran menepati rumah baru, tapi nyatanya sebetulnya Allah tahu kok bahwa dia lagi pamer kok. Untuk memamerkan dirinya kepada masyarakat bahwa aku ini adalah orang yang sukses dapat menghimpun materi sebanyak-banyaknya. Dan orang-orang yang bodoh di sekitarnya juga mengangguk-angguk, ikut-ikut menghormati orang kaya. Disuruh siapa kau menghormati orang kaya? Yang kau hormati orang yang soleh dong. Langkah urusan jel bado gendewek mono. Ya kenapa kamu hormat orang kaya? Kalau orang kaya tapi dermawan, silakan Anda hormati. Tapi bakal medit donga kena. Kira-kira senengnya tekang akhirat. Iya, kira-kira makanya Allah mudah-mudahan orang tuh biar medit yang medit masa bodoh dah. Saya doain mudah-mudahan senengnya sampai akhirat kan gitu. Jangan dendam ya. Nggak usah. Lalu yamtathilu amrallah, akhirnya dia siap ya, penuh dengan semangat melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jalla fi dzalika, dalam hal itu wa yuwafiqu qada'ahu, dan dia selalu setuju, selalu menerima apapun yang menjadi keputusan-keputusan Allah. Wa qadarahu, dan takdir Allah, mangga ya udah. Apapun yang terjadi siap, sami'na wa ta'ana, siap menjalani. Gitu. Tidak ada penolakan dan tidak ada penyangkalan untuk menerima apapun yang menjadi putusan Allah. Kalau memang sudah saatnya tahun ini enggak panen, kena kelobor, ya udah. Swayahna, siap. Besok tanam lagi, kan gitu. Enggak usah pingsan di galeng, ya enggak usah. Setelah pingsan lalu padinya jadi enggak? Jadi goblok 2 kali, padinya enggak jadi, dengan tambah pingsan lagi, tambah enggak enak jadinya. Ya, yuqimuhu fi khidmatil khalqi wa isalir rahati ilaihim. Jadi dia laksanakan itu semuanya fi khidmatil khalqi, untuk membantu sesama, ya, wa isalir rahati, dan untuk berbagi kebahagiaan, untuk menyampaikan kerehatan, ya, menyampaikan kerehatan itu artinya berbagi kebahagiaan dengan sesama, dipakai semuanya. Ilahim, pada mereka, yuwasidud dia abidzalam, dia nyalakan lampu yang terang di tengah kegelapan itu, menjadi penerang bagi masyarakat sekitarnya. Ya, fitabkhi wal khubsi, baik masakannya maupun rotinya, wala yakulu min dzalika dzarratan, la yakulu min dzalika dzarratan. Ya, dan dia tidak makan dari itu semuanya seberat atom pun. Dia masak, dia segala macam untuk orang lain. Yasiru lahu ta'amun yakhussuhu la yusyarikuhu fiha ghairuhu. Dia punya makanan khusus untuk dia sendiri, makanannya yang semurni-murninya. Nabi Sulaiman juga sama, beras lalasannya untuk rakyatnya, dianya makannya bekatul kok. Itu la yusyarikuhu fi ghairuhu
fayakunu muftiran 'inda ta'amihi sa'iman maju'an 'inda ta'ami ghairihi, sehingga dia muftiran, dia baru makan 'inda ta'ami, ketika yang dihidangkan makanannya khusus buat dia, yang halalnya betul-betul halal ya, yang hasil keringatnya sendiri. Wa kana Sayyidina Daud alaihissalam ya'kulu min amali yadih. Raja Daud pun dia makan hasil dari kerjanya sendiri. Uang negara dia tidak pakai kok untuk rakyat semuanya. Paham enggak? Kalau ada di dunia raja seperti ini, saya yakin rakyatnya pasti makmur kok. Betul enggak? Itu. Nabi Daud itu kan raja, tapi dia makanya hasil bikin apa? Bikin pedang, bikin tombak, bikin senjata, dia kan gitu. Jadi dia seorang pandai besi gitu. Maju'an 'inda ta'ami ghairihi, dia lapar, tidak mau makan makanan orang lain. Daripada dia harus makan punya orang lain, lebih baik dia lapar kok. Gitu. Az-zahidu shaimun 'anit ta'ami wasyarabi. Orang yang zahid itu berpuasa. Ya, artinya mengurangi anit ta'ami wasyarab, makanan, minuman, ya puasa tidak makan dan tidak minum. Wal arifu shaimun min ghairi ma'rufihi. Tetapi orang yang arif billah selalu berpuasa, tidak mau makan apapun kecuali dari Tuhannya. Fahuwa maju'un, dia dalam keadaan lapar. Orang arif itu la yakulu min ghairi yadi tabibihi, dia tidak akan mau makan dari suapan siapapun kecuali dari dokternya, yaitu Allah, Tuhannya. Baru dia makan kalau yang nyuapin Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa yashfin. Walaupun dia sakit, dia tidak akan pergi ke dokter. Dia mau minum obat kalau dokternya adalah Allah. Karena dialah wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Kalau sedang aku dahaga, dialah yang kasih aku minum. Dan ketika aku lapar, dialah dia yang ngasih aku makan. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Itu al-arif billah. Da'uhu, penyakitnya orang yang arif billah al-bu'du. Ketika dia jauh dari Allah, dia jatuh sakit. Wa dawa'u al-qurbu. Obatnya ya ketika dekat dengan Allah, dia sembuh. Saumu zahid naharan, puasanya orang yang zuhud naharan, di siang hari. Wa saumul arifi naharan wa lailan, orang arif billah puasanya siang malam. Orang zahid puasanya siang, orang arif puasanya siang malam. La fitra li saumihi, dia tidak pernah makan, terus berpuasa seumur hidup, hatta yalqa rabbahu, sampai dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Gitu. Azza wa jalla. Al-arifu saimud dahar, orang arif itu puasa selamanya. Daimul huma, selalu merasa panas perutnya. Saimud dahar, puasa selamanya. Biqalbihi, dengan hatinya. Mahmumun bisirrihi, palung hatinya menanggung rasa demam. Ya, qad alima anna syifa'ahu liqa'a rabbih wa qurbihi minhu, karena dia sudah tahu
bahwa kesembuhannya adalah nanti kalau sudah ketemu dengan Tuhannya dan sudah dekat dengan Tuhannya, baru dia merasa aku sekarang sudah sembuh gitu. Ngomong ke kedua temen ya wis tekan kono durung sirake durung. Ya artinya sehari kamu menghadap Allah 5 kali. Kenapa tidak merasa berdekatan? Kenapa? Apel 5 kali, tentara saja apel 2 kali, disiplinnya bukan main kok. Kamu apel sehari 5 kali, masih ndrog baik. Amin.